dua pola koperasi ini sangat berbeda, terutama dalam hal apa ya, permodalannya. Saya pikir sudah cukup. Nah, makanya tadi saya sempat kader juga, sempat nanya ke Pak Umar, Pak nanti saya ngapain ya? Karena alhamdulillah untuk tahap yang pertama dulu, untuk bahasanya mah penyuluhan atau pembekalan tentang koperasi, saya pikir sudah sangat cukup ya Pak ya. Nah, kemudian untuk pendalaman atau istilahnya apa ya, yaitu tadi studi banding, jadi seperti apa sih untuk koperasi yang sudah jalan, terutama koperasi yang sifatnya basis anggotanya adalah warga, bukan karyawan. Karena dua pola koperasi ini sangat berbeda, terutama dalam hal apa ya, permodalannya. Karena apa? Terutama dalam hal penarikan simpanan wajib yang sifatnya ditarik setiap bulan. Kalau di koperasi karyawan kan kebanyakan sudah payroll, sudah potong gaji. Jadi tugas bendahara tinggal ngecek, tinggal motong, tinggal ngecek, tinggal ngitung. Tapi kalau untuk koperasi warga itu biasanya kendalanya di penarikannya. Nah, ya dua hal yang mirip-mirip, beda tapi sama. Ya, jadi dalam hal penarikan itu nanti akan bukan bermaksud mengendorin, cuman memang istilahnya sedia payung sebelum hujan. Jadi biasanya dalam hal penarikan ini lumayan rada susah. Tapi insya Allah dalam kepemimpinan Pak Umar nanti ya, insya Allah jadi nggak susah. Ya, yang dicari yang seperti itu Bu. Ya. Jangan saya yang jadi tarik, memang nggak bakalan bayar, cuma itu. Ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan pada teman-teman, salah satu kendala di koperasi warga adalah tadi itu simpanan wajib. Nah, makanya nanti dimohon ya, kalau harapan saya kepada setiap anggota, syukur-syukur sebelum ditarik sudah membayar. Syukur-syukur. Belum ditarik kabur. Tapi bukan syukurin ya. Ya. Kemudian kalau untuk penyemangat yang lain, tadi itu untuk tahap yang kedua atau tindakan yang kedua yang sudah dilakukan oleh bapak-bapak ibu-ibu sebagai baik sebagai calon anggota maupun calon pengurus. 3 lembar. Kemarin bapak ibu sekalian sudah kunjungan ke koperasi amanah. Yang didapat dari sana apa Pak? Apa tuh? Ibu. Hujan. Insya Allah berkah. Jadi kemarin itu waktu kita studi banding, kalau saya lihat dari laporan tahunan ya di RAT itu posisinya memang koperasi amanah ini bertahan Pak. Ya. Seperti itu kalau saya perhatikan. Karena memang dari sisi usahanya pun hanya disimpan ya, hanya disimpan pinjam gitu ya. Dan itu dari berapa ratus tinggal sekarang 80 orang. Tapi itu kategorinya sehat ya. Alhamdulillah. Ya. Seperti itu sih yang saya ambil. Ya. Nah, terus dari informasi terakhir itu kan dari ratusan orang.
Nah, tinggal 80. belum. Iya. Nah, ini seperti juga yang terjadi di saya di komplek di 212 itu kan 500 dulu hampir 640. Kemudian yang terdata di atas kertas masih 514. Berarti kan sudah terseleksi hampir 100-an. Kemudian kemarin dievaluasi RAT kemarin Pak, itu dari segi kuantitas dari 514 yang ada itu yang hadir di RAT berapa Pak? 20. 32 kalau nggak salah. Makanya memang ini fakta yang terjadi di koperasi warga seperti itu. Makanya kemarin coba kita saring 100, ada 2 tipe, yaitu 100 investor tertinggi. Jadi kan ada yang nilainya 20, ada yang 15, ada yang 11, ada yang 10, ada yang 6 juta gitu kan. Kita seleksi dari yang terbanyak sampai yang paling kecil. Nah, kemudian dari sisi investor ini mungkin salah satu strategi yang mungkin nanti bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian. Jadi di sana kita seleksi mana yang terbesar sampai yang kecil. Kemudian kita ambil 100 orang dari atas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau bahasa marketingnya mah, kalau kita sama-sama keluar keringat, istilahnya yang kakapnya kita tangkap dulu. Bahasanya seperti itu. Jadi investor yang tertinggi sampai sekian orang dengan angka sekian kita rawat dengan cara salah satunya dengan menjaga silaturahim. Karena posisi 212 itu hampir di setiap tempat grafiknya menurun, makanya bagaimana orang-orang yang punya duit banyak ini tidak menarik dananya atau modalnya seperti itu. Nah, kemudian di sisi anggota yang dia rajin belanja, walaupun mungkin di sisi permodalan dia kecil. Jadi misalnya ada 2 anggota, yang satu dia naruh 20 juta, tapi karena rumahnya di Cikarang Baru, kan otomatis jarang belanja. Makanya kita pelihara agar beliau tidak narik dananya dalam posisi bisnis kita yang lagi turun. Nah, kemudian untuk anggota kita yang posisi dia modalnya kecil, mungkin hanya 500.000 atau 600.000, tapi dia rajin belanja. Nah, walaupun dari sisi modalnya dia kecil, tapi ternyata kontribusi dia dalam hal berbelanja di toko kita sangat luar biasa. Misalnya seperti itu. Itu mungkin nanti salah satu saja strategi yang bisa diterapkan oleh teman-teman di antara strategi-strategi yang lain. Jadi modal lah ya? Ya, seperti itu. Dari koperasi ini kan sekali lagi saya sampaikan, yang kita kasih SHU nanti di akhir tahun itu tidak hanya bagi yang punya duit, ya, atau yang punya modal. Tapi kalau misalnya usahanya sudah ada simpan pinjam, kemudian sudah ada sembako misalnya, jadi nanti siapa yang rajin pinjam